Mewaspadai lonjakan pemudik. Pada musim Lebaran tahun ini, pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi jumlah pemudik bakal meningkat signifikan. Hal ini lantaran tidak ada kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti 3 tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi atau Bappetrans Kemenhub, potensi pergerakan pemudik secara nasional pada musim Lebaran tahun ini adalah 45,8% atau 123,8 juta orang, meningkat 14,2% ketimbang tahun lalu. Menurut survei itu, potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak akan terjadi di Pulau Jawa, yakni 62,5% atau 77,3 juta orang. Mobilitas atau pergerakan warga secara massal itu tentu saja perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan masalah, seperti kemacetan atau kecelakaan lalu lintas yang ujungnya juga dapat berimbas pada gerak perekonomian. Untuk mengantisipasi hal itu, salah satu langkah yang telah diambil pemerintah adalah memajukan jadwal awal cuti bersama dari yang semula 21 April menjadi 19 April, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mengambil cuti lebih awal sehingga menghindari penumpukan kendaraan pada arus mudik Lebaran. Hal itu tertulis dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jalan bebas hambatan justru bisa menjadi sumber petaka jika kondisinya rusak atau tidak layak. Oleh karena itu, mulai sekarang pemeriksaan dan perbaikan sarana tersebut dapat dilakukan sehingga aman dan nyaman ketika dilewati para pemudik. Aspal yang mengelupas atau bergelombang, serta lampu penerangan yang tidak memadai segera diperbaiki. Langkah kecil itu penting supaya tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Dengan semakin tersambungnya ruas jalan tol, bukan berarti tidak akan terjadi kemacetan di musim mudik. Sejumlah titik yang menjadi pintu masuk ataupun keluar kendaraan tentunya bisa menjadi sumber masalah jika tidak diantisipasi. Fasilitas pembayaran di gerbang jalan tol yang umumnya kini dikelola mesin misalnya, harus dipastikan berfungsi dengan baik sehingga tidak menimbulkan penumpukan kendaraan. Bantuan petugas di gerbang tol sepertinya diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu, termasuk dari pihak kepolisian yang mengatur pergerakan kendaraan dan mengantisipasi dari kemungkinan tindak kejahatan. Akan tetapi, meski puluhan personel diterjunkan dan beragam upaya dilakukan pemerintah, arus mudik tidak akan berjalan lancar tanpa kedisiplinan pelakunya. Oleh karena itu, para pemudik disarankan menghindari puncak arus mudik untuk menuju kampung halaman. Sebaiknya juga gunakan transportasi umum atau memanfaatkan fasilitas mudik gratis yang disediakan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Kalaupun terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, pastikan tidak ugal-ugalan atau saling serobot di jalan. Sebagai ritus tahunan, pelaksanaan mudik sejatinya harus terus semakin baik. Sosialisasi dan langkah antisipasi harus dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pemerintah dari sekarang mungkin sudah mulai bisa memetakan dan menyosialisasikan titik-titik mana saja termasuk di jalan tol yang berfungsi menimbulkan kemacetan. Begitupun dengan sejumlah titik rest area atau tempat istirahat dan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang dapat digunakan termasuk untuk kendaraan listrik. Begitu juga dengan info keberadaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pihak pengelola kereta api, maskapai, dan pelabuhan mesti mengantisipasi sejak jauh-jauh hari hal tersebut. Pastikan semua armada siap, aman, dan baik digunakan. Jangan ada kecerobohan atau kelalaian sedikit pun yang dapat berakibat fatal. Mudik atau pulang kampung merupakan ritus tahunan yang dapat masyarakat lakukan di negeri ini setiap menjelang hari raya. Kita tentu berharap ritus itu menjadi kegiatan yang menggembirakan, bisa berkumpul serta bersilaturahim bersama keluarga, kerabat, dan sanak saudara, bukan malah menghadirkan duka, nestapa, dan air mata.